Terima kasih Anda sudah mengeklik konten ini. Bagian 1. Kedatangan sang pembantu. Pagi itu, suasana di rumah mewah Pak Dharma tampak seperti biasa. Rumah besar bergaya modern klasik itu berdiri megah di tengah perumahan elit, dengan taman yang tertata rapi dan mobil-mobil mewah berjejer di garasi. Tapi di balik kemewahan itu, kehidupan rumah tangga Pak Dharma dan Bu Ratna tak seindah tampaknya. Mereka sudah lama tidak tidur sekamar. Kehangatan dalam rumah itu perlahan-lahan memudar. Di tengah keretakan kecil yang tak disadari, datanglah seorang gadis muda bernama Siska. Siska adalah gadis desa berusia 23 tahun. Wajahnya cantik alami, kulitnya bersih dan cerah, rambutnya panjang tergerai. Dia datang ke rumah itu karena dikenalkan oleh kerabat jauh Bu Ratna yang bilang Siska sedang butuh pekerjaan. Bu Ratna yang sibuk dengan urusan arisan dan komunitas sosialitanya tidak terlalu memikirkan banyak hal. Yang penting, ada yang bisa membantu membersihkan rumah dan menjaga taman kecil di belakang. Saat pertama kali Siska datang, Pak Dharma sedang duduk di ruang tamu membaca koran. Saat matanya bertemu dengan Siska, sejenak dunia seakan melambat. Ia tak bisa menyembunyikan tatapan takjubnya. Meski dengan cepat ia kembali ke raut wajah dingin khasnya. Jadi ini pembantu barunya, gumam Pak Dharma dalam hati. Selamat pagi, Pak, sapa Siska dengan suara lembut dan senyum sopan. Pak Dharma hanya mengangguk kecil. Namun dalam hatinya ada sesuatu yang mulai bergerak. Entah apa, tapi kehadiran gadis muda itu seperti memberikan warna baru di rumah yang selama ini dingin dan sunyi. Bahkan ia mulai memperhatikan cara Siska berjalan, cara ia menunduk saat berbicara, bahkan wangi tubuhnya saat melewati ruang makan. Hari-hari berlalu, dan Siska mulai akrab dengan suasana rumah itu. Ia rajin, tidak banyak bicara, dan selalu menjaga sikap. Namun keindahan wajah dan tubuhnya tidak bisa disembunyikan. Para supir dan satpam di rumah itu pun diam-diam sering curi pandang. Pak Dharma yang biasanya dingin dan sibuk di ruang kerjanya, kini mulai sering turun ke dapur, atau pura-pura lewat ruang tengah saat Siska sedang menyapu. Ia selalu mencari alasan untuk menyapa. Siska, kopi saya pagi ini kok agak pahit ya? Maaf Pak, mungkin saya salah takar. Besok saya buatkan yang lebih enak. Iya, besok kamu buatkan sendiri ya, jangan simbok. Bu Ratna mulai merasa aneh. Suaminya yang dulu jarang pulang sekarang lebih sering di rumah. Bahkan kadang-kadang Pak Dharma membelikan bunga untuk taman belakang, sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama 10 tahun terakhir. Tapi Bu Ratna tak berpikir aneh-aneh. Ia percaya diri. Ia merasa posisi sebagai istri sah tak tergantikan. Namun di balik semua itu, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh. Siska pun tak bisa memungkiri bahwa perhatian Pak Dharma membuatnya merasa dihargai. Meski perbedaan usia mereka jauh, namun Siska yang sejak kecil hidup susah merasa nyaman dengan perlakuan Pak Dharma. Terlebih, pria itu tak segalak yang ia bayangkan, bahkan kadang menghibur dan perhatian. Satu sore, saat hujan turun deras dan semua orang sedang sibuk di dapur menyiapkan makan malam, Siska yang sedang menjemur pakaian terburu-buru berlari ke teras depan, basah kuyup. Pak Dharma melihatnya dari balik jendela dan segera membukakan pintu. Kamu basah semua begitu, nanti masuk angin, masuk sini. Dengan cepat, Pak Dharma mengambil handuk dari laci dan tanpa sadar mulai mengeringkan rambut Siska. Tangan mereka bersentuhan, mata mereka bertemu. Sejenak waktu seperti berhenti. Siska hanya menunduk. Jantungnya berdegup cepat. Ia tak bisa mengerti apa yang terjadi, tapi ia tahu. Mulai saat itu, hubungan mereka tak akan lagi sama seperti sebelumnya. Dan dari sinilah, semua akan berubah. Bagian 2, godaan diam-diam. Sejak kejadian di sore yang basah itu, suasana di rumah mewah Pak Dharma mulai berubah. Tidak ada yang mengucap, tidak ada yang bertanya, tapi atmosfernya berbeda. Siska tahu, ada sesuatu yang tumbuh dalam diam antara dirinya dan Pak Dharma. Sesuatu yang ia sendiri tak berani mengakui, namun tak mampu menolak.
Hari-hari berikutnya, Pak Dharma makin sering mencari kesempatan untuk berada dekat dengan Siska. Ia mulai memperhatikan jam kerja Siska, tahu kapan gadis itu membersihkan ruang kerja, kapan menyapu taman belakang. Bahkan tahu jam berapa Siska mengganti air galon. "Siska, kamu bantuin saya rapikan dokumen di ruang kerja ya. Tangan saya lagi agak pegal," ujar Pak Dharma suatu pagi. Siska mengangguk meski ia tahu itu bukan alasan sebenarnya. Tapi ia juga tidak bisa menolak. Hatinya bimbang. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menjauh, namun ada juga sisi lain yang merasa nyaman, diperhatikan, dan istimewa. Di ruang kerja, suasana selalu sepi. Hanya ada tumpukan dokumen dan aroma khas parfum pria yang mengisi udara. Saat Siska membungkuk mengambil map dari bawah meja, Pak Dharma tanpa sadar menatapnya lekat-lekat. Bukan hanya tubuhnya yang menarik, tapi cara Siska membawa dirinya. Anggun, sopan, tapi juga penuh kelembutan. "Pak, ini sudah saya rapikan," ucap Siska pelan. Pak Dharma mendekat, terlalu dekat. "Terima kasih ya, kamu memang beda. Rumah ini rasanya lebih hidup sejak kamu ada di sini." Siska menunduk, hatinya bergetar. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi dalam diam, matanya menatap Pak Dharma sekilas, lalu kembali menghindar. Hubungan mereka tumbuh dalam bayangan. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan yang kelewat batas. Tapi bahasa tubuh mereka berbicara lebih banyak dari kata-kata. Kadang, saat lewat di lorong, Pak Dharma sengaja memperlambat langkah, dan Siska menunduk malu. Kadang, saat makan malam, pandangan mereka bertemu di sela suara piring dan sendok, lalu buru-buru dialihkan. Namun di balik semua itu, ada mata yang mulai curiga. Mata seorang istri yang terlalu lama merasa tak tergantikan. Bu Ratna mulai merasakan keganjilan. Suaminya yang dulu dingin, kini sering senyum sendiri. Bahkan saat arisan, ia beberapa kali memergoki Pak Dharma membalas chat sambil tersenyum. Sesuatu yang dulu mustahil terjadi. Malam itu, Bu Ratna pura-pura tidur lebih awal. Ia ingin tahu, apakah kecurigaannya hanya perasaan atau memang kenyataan. Dan benar saja, lewat pukul 11 malam, ia mendengar langkah pelan menuju dapur. Ia bangkit perlahan, menyusuri lorong gelap, dan dari balik tembok, ia melihat Pak Dharma berdiri di depan kulkas bersama Siska. Siska mengenakan daster sederhana, rambutnya digulung seadanya, tapi tetap terlihat cantik di mata pria yang haus perhatian. Mereka tidak berpelukan, tidak berciuman, tapi cara Pak Dharma menatap dan cara Siska tersenyum malu-malu sudah cukup membuat hati siapapun terbakar. Bu Ratna menahan nafas. Tangannya mengepal. Dadanya panas. Tapi ia tidak muncul malam itu. Ia memilih diam. Karena ia tahu, perang yang akan ia mulai harus dipersiapkan dengan sempurna. Dan saat pagi datang, wajah Bu Ratna terlihat biasa. Tapi di balik senyum tipisnya, ada badai besar yang mulai terbentuk. Bagian 3. Amarah sang istri. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Tak ada suara Bu Ratna yang biasanya mengatur pembantu lama atau memanggil supir untuk mengantar ke salon. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam, dingin dan penuh perhitungan. Di dapur, Siska sedang menyeduh teh untuk Pak Dharma. Seperti biasa, ia berusaha tetap tenang, meskipun dalam hati ia tahu, malam tadi bukan hanya disaksikan bintang. Ada tatapan dari kegelapan yang mungkin telah melihat semuanya. Saat Siska melangkah keluar dari dapur menuju ruang kerja, tiba-tiba suara lantang menghentikannya. "Kamu." Siska terdiam. Tubuhnya membeku. Ia menoleh perlahan. Bu Ratna berdiri di ambang pintu dapur dengan gaun mewah berwarna ungu, riasan tipis yang sempurna, dan senyum dingin yang mengiris. Tapi matanya penuh amarah. "Berani-beraninya kamu menggoda suami orang di rumah ini?" Siska tergagap. Wajahnya pucat. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Tak pernah dalam hidupnya ia disudutkan seperti ini. Saya tidak bermaksud, Bu. Saya hanya bekerja." "Bekerja?" Dengan daster ketat malam-malam dan senyum menggoda itu, "Kamu pikir saya buta?" Bu Ratna mendekat. Suaranya meninggi. Para ART lainnya mulai keluar dari kamar, mengintip dari balik pintu. Rumah itu kini menjadi panggung drama besar. Pak Dharma yang mendengar keributan
segera turun dari lantai atas. Langkahnya cepat, khawatir, dan saat ia melihat Siska berdiri dengan wajah ketakutan, tubuhnya langsung maju. "Sudah, Ratna, jangan lebay." Kata-kata itu membuat suasana makin tegang. "Oh, jadi kamu bela dia sekarang, pembantu yang baru beberapa bulan di sini? Kamu lupa siapa yang sudah belasan tahun mendampingimu?" Pak Dharma diam. Nafasnya berat, tapi matanya tak bisa bohong. Ia menatap Siska, bukan dengan marah, tapi dengan rasa bersalah. Aku cuma butuh perhatian, Ratna. Kamu sibuk dengan duniamu sendiri." Siska, dia berbeda. Kalimat itu seperti petir yang menghantam Bu Ratna. "Kamu tegah?" Bisiknya pelan, lalu matanya berubah merah. "Baik, kalau itu yang kamu pilih, kita lihat siapa yang bisa bertahan di rumah ini." Ia berbalik, berjalan menuju kamar, dan pintu pun dibanting dengan keras. Siska masih berdiri membatu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak menyangka semua akan secepat ini. Ia tidak ingin menghancurkan rumah tangga siapapun, tapi semuanya telah terlanjur. Hari itu, gosip pun menyebar cepat di antara para asisten rumah tangga di lingkungan kompleks elit itu. Semua mata mulai tertuju ke rumah Pak Dharma. Bisik-bisik dan lirikan tajam menghiasi setiap langkah Siska. Ia kini bukan lagi pembantu biasa. Ia adalah sosok yang sedang menjadi pusat badai. Dan di dalam rumah mewah itu, perang dingin antara suami, istri, dan pembantu baru saja dimulai. Bagian 4, Rencana Rahasia Bu Ratna. Hari-hari berlalu pasca pertengkaran hebat itu, namun suasana rumah Pak Dharma tak kunjung tenang. Semua orang berjalan seperti di atas bara. Siska tetap bekerja seperti biasa, namun sorot mata para pembantu lainnya tak lagi bersahabat. Ia dijauhi, dibicarakan, bahkan kadang sengaja dijatuhkan barang-barangnya. Tapi ia diam, tak ada kata keluar dari bibirnya. Ia tahu, semua ini adalah harga dari perhatian yang ia terima. Sementara itu, Bu Ratna, yang selama ini dikenal tenang dan elegan, mulai berubah. Ia tidak lagi seaktif dulu dalam kegiatan sosial. Tapi bukan berarti ia diam. Justru dalam diam itulah ia mulai menyusun rencana. Kalau dia mau merebut suamiku diam-diam, maka aku akan balas dengan cara yang tak akan ia duga. Bisik Bu Ratna pada dirinya sendiri, sambil menatap kaca rias dengan senyum tipis. Malam itu, Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu, membuka laptopnya, dan mulai mengumpulkan bukti. Ia membuka CCTV rumah, menelusuri rekaman demi rekaman. Ia tahu suaminya terlalu ceroboh. Kamera tersembunyi di sudut dapur menangkap jelas interaksi-interaksi kecil yang selama ini mereka pikir tak terlihat. Tatapan mata, senyum, dan percakapan pendek penuh makna. Semua tersimpan dalam video berdurasi beberapa detik yang sangat berbicara. "Cukup untuk menjatuhkanmu, Siska," gumam Bu Ratna sambil menyimpan semua file di flash disk kecil berwarna emas. Keesokan harinya, Bu Ratna menemui seorang pengacara ternama, wanita tangguh yang terkenal, mampu menggulingkan bisnis para pria kaya yang selingkuh. Mereka berbicara di kafe hotel bintang 5, penuh kerahasiaan. "Saya ingin pisah, dan saya ingin semua harta jatuh ke tangan saya. Saya punya bukti perselingkuhan." Pengacara itu mengangguk, lalu tersenyum. "Kalau begitu, kita mulai bermain." Namun rencana Bu Ratna tak berhenti sampai di sana. Ia tahu, hanya menjatuhkan Pak Dharma tak akan cukup. Ia ingin menghancurkan Siska. Ia ingin mengirim gadis muda itu kembali ke desa dalam keadaan tak berdaya. Maka, ia mulai mendekati salah satu pembantu senior di rumah, Mbok Sarti, wanita tua yang dulu sangat setia padanya. "Mbok, saya minta bantuan. Bikin Siska nggak betah di rumah ini. Buat dia salah, buat dia pergi." Mbok Sarti mengangguk. Ada dendam lama dalam dirinya juga, karena ia merasa Siska telah mengambil tempat istimewa yang dulu sempat ia miliki. Maka permainan busuk dimulai. Siska dijebak jatuhnya vas mahal di ruang tamu. Dituduh merusak spray kasur tamu. Bahkan terakhir, dituduh mengambil jam tangan Pak Dharma, yang ternyata disembunyikan oleh pembantu lain. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat satu sore,
Siska dipanggil oleh Bu Ratna ke kamar utama. Di sana, Bu Ratna berdiri sambil menahan emosi. Kamu pikir bisa tinggal lama di sini? Ini rumah saya. Kamu cuma pembantu yang tak tahu diri. Siska hanya bisa menunduk, menahan tangis. Saya nggak pernah punya niat jahat, Bu. Oh ya? Coba lihat ini. Bu Ratna melempar flash disk ke atas tempat tidur. Lalu dengan remote, ia menyalakan TV. Rekaman dari CCTV mulai diputar. Dan di sana, jelas terlihat Siska dan Pak Dharma tersenyum, duduk terlalu dekat, berbicara pelan sambil saling menatap. Ini cukup untuk membuat kamu masuk berita, Siska. Mau saya viralkan? Atau kamu pergi diam-diam sebelum aibmu tersebar? Siska menahan napas. Air matanya jatuh. Tapi sebelum ia sempat menjawab, pintu kamar terbuka. Pak Dharma berdiri di sana. Matanya merah. Wajahnya penuh amarah. Hentikan semua ini, Ratna. Bagian 5. Cinta terlarang yang terbongkar pintu, kamar terbuka keras. Pak Dharma berdiri dengan napas memburu. Matanya menatap tajam ke arah Bu Ratna yang masih berdiri di dekat televisi dengan ekspresi menang. Siska langsung mundur selangkah, tak sanggup menatap wajah pria itu. Ia merasa bersalah, malu, dan terluka dalam waktu bersamaan. Tapi Pak Dharma tidak melihatnya dengan benci, justru dengan rasa melindungi. Sudah cukup, Ratna. Jangan permalukan dia lebih dari ini. Bu Ratna tertawa kecil, penuh sarkasem. Oh, jadi kamu memang mengaku, Dharma? Kamu selingkuh sama pembantu sendiri? Pak Dharma menghela napas dalam. Aku tidak pernah merencanakannya. Tapi iya, aku jatuh cinta. Suasana kamar langsung membeku. Siska menutup mulutnya, terkejut, bukan main. Ia tak pernah menduga Pak Dharma akan mengakuinya sejelas itu, di depan istrinya sendiri. Bu Ratna gemetar. Matanya berkaca-kaca. Kau tega, Dharma. Kau hancurkan rumah tangga kita hanya demi gadis kampung itu. Aku sudah kehilanganmu sejak lama, Ratna. Jawab Pak Dharma tenang, tapi penuh luka. Kita tinggal serumah, tapi rasanya seperti orang asing. Aku sendiri, sepi, tak dianggap. Siska hadir, dan aku merasa hidup kembali. Air mata Bu Ratna akhirnya jatuh. Tapi bukan karena kelembutan, melainkan karena ego yang remuk. Ia tak percaya pria yang bersamanya selama lebih dari 2 dekade, kini berpaling pada seorang pembantu muda dari desa. Kalau begitu, angkat kaki kalian dari rumah ini. Bentak Bu Ratna histeris. Kamu mau hidup sama dia? Silakan. Tapi semua yang kamu punya di sini akan lenyap. Pak Dharma diam, menatap Siska, lalu menggenggam tangan gadis itu. Kalau itu harga dari kejujuran, aku siap. Keesokan harinya, kabar mulai beredar. Lingkungan elit itu kembali dihebohkan. Bisik-bisik terdengar di pagar rumah-rumah mewah. Saat Pak Dharma keluar dari gerbang bersama koper dan seorang gadis muda yang berjalan di sampingnya. Mereka tak membawa banyak. Hanya cukup untuk hidup sederhana. Namun berita tentang bos kaya selingkuh dengan pembantu cantik dan diusir istri langsung menyebar di media sosial. Salah satu rekaman CCTV yang diduga bocor muncul di akun gosip dan menjadi viral dalam semalam. Netizen terbagi 2 kubu. Ada yang menghujat Siska habis-habisan, menyebutnya pelakor. Tapi tak sedikit juga yang bersimpati, menganggap Pak Dharma adalah korban pernikahan dingin dan kesepian. Siska kini menjadi sorotan. Wartawan mulai mencari tahu siapa dirinya. Akun media sosialnya tiba-tiba ramai komentar. Dan di tengah sorotan itu semua, ia tetap berdiri di samping Pak Dharma. Walau hatinya penuh kegelisahan. Pak, kita mau kemana setelah ini? Pak Dharma menatap jauh ke depan, ke arah langit yang mulai memerah menjelang senja. Ke tempat di mana tak ada yang menghakimi. Tempat baru, awal yang baru. Namun apa yang belum mereka tahu? Badai yang lebih besar sedang menanti. Bagian 6. Rahasia gelap masa lalu Siska. Beberapa minggu setelah pengusiran dari rumah mewah itu, Siska dan Pak Dharma memulai hidup baru di kota kecil pinggiran. Mereka tinggal di rumah kontrakan sederhana
jauh dari sorotan media dan bisik-bisik tajam lingkungan lama. Meskipun kehilangan segalanya, harta, status, dan kenyamanan, Pak Dharma merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Namun, tidak dengan Siska. Setiap malam, gadis itu duduk termenung di balkon kecil rumah kontrakan, menatap langit yang kini terasa asing. Tatapan matanya kosong. Ia tak banyak bicara. Senyumnya yang dulu lembut perlahan memudar. Ada rahasia yang ia sembunyikan, rahasia yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam. Dan rahasia itu mulai terkuak ketika sebuah motor tua berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Seorang pria turun, wajahnya keras, matanya tajam. Ia membawa tas selempang dan mengenakan jaket kulit usang. Tanpa permisi, ia mengetuk pintu. Pak Dharma yang sedang membaca koran di ruang tamu membukakan pintu. "Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menatap ke dalam, lalu menyeringai. "Saya cuma cari seseorang, namanya Siska." Siska yang sedang mencuci piring di dapur langsung menghentikan gerakannya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Tidak mungkin," bisiknya lirih. Pak Dharma menoleh. "Siska, kamu kenal dia?" Siska berjalan perlahan ke ruang depan, langkahnya ragu. Dan saat mata mereka bertemu, pria itu tertawa kecil. "Lama tak jumpa, Dik Siska. Atau aku harus panggil kamu, Ning Ayu, anak orang kaya yang kabur dari perjodohan di desa." Pak Dharma terkejut. "Apa maksudnya ini, Siska?" Siska menunduk. Napasnya berat. Aku belum pernah cerita apapun tentang masa laluku, Pak." Pria itu langsung menyambung. "Dia bukan cuma pembantu, Pak. Dia anak juragan tanah di desa kami. Calon istri kepala desa. Tapi dia kabur. Malam sebelum pernikahan." Siska menangis. Suaranya gemetar. "Aku tidak pernah cinta dia. Semuanya dijodohkan. Aku ingin bebas. Aku ingin hidupku sendiri." Pak Dharma tercengang. Ia merasa telah mengenal Siska. Namun ternyata hanya permukaannya saja. Ia melihat wanita itu kini dalam cahaya berbeda. Masih indah, tapi penuh misteri dan luka. "Kenapa kamu gak pernah cerita ke aku?" "Karena aku takut kehilangan kamu setelah semua yang terjadi. Aku hanya ingin hidup baru." Pria yang mengaku sebagai tunangan lamanya itu melangkah masuk. "Dan sekarang kau hidup dengan suami orang?" "Hah, desa kita heboh. Bapakmu stroke karena malu." Siska jatuh terduduk, menangis tak tertahankan. Pak Dharma menatap pria itu dengan tenang, lalu berkata, "Saya yang akan selesaikan ini. Pergi sekarang, atau saya laporkan karena masuk rumah tanpa izin." Pria itu mendengus, lalu pergi sambil melemparkan satu foto tua ke lantai. Foto Siska dalam balutan kebaya pengantin, berdiri di samping pria itu. Setelah ia pergi, Pak Dharma mengambil foto tersebut. Ia duduk di samping Siska, menggenggam tangannya. "Aku gak peduli siapa kamu dulu. Yang aku tahu, kamu Siska yang sekarang. Dan aku akan tetap bersamamu. Meski masa lalu terus mengejar kita. Namun, bisikan-bisikan dari masa lalu tak akan berhenti di situ. Karena satu kebenaran besar belum terungkap." Bagian 7, Anak Rahasia dan Ancaman. Baru hari demi hari berlalu sejak kedatangan pria misterius dari masa lalu Siska. Meskipun Pak Dharma menerima masa lalu Siska dengan lapang dada, bayang-bayang itu belum sepenuhnya pergi. Siska mulai sering terbangun tengah malam, wajahnya pucat, penuh kegelisahan. Ia tahu masa lalunya belum selesai, dan pada suatu malam yang tenang, ketika angin berhembus pelan lewat jendela rumah kontrakan, Siska duduk di samping Pak Dharma yang tertidur di sofa usang. Di tangannya ada sepucuk surat, tua, lecek, dan pernah ia sembunyikan bertahun-tahun. Surat itu berasal dari rumah sakit desa. Di sana tertulis nama seorang anak dan nama ibunya, Siska Ayu Lestari. Air mata Siska jatuh. Ia meremas surat itu dan berbisik, "Maafkan ibu, Nak." Pagi harinya, saat Pak Dharma menyiapkan sarapan, Siska akhirnya bicara. "Pak, ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Ini tentang anakku." Pak Dharma menghentikan gerakannya. "Anakmu?" Siska menunduk, menggenggam tangan Pak Dharma. "Waktu aku masih di desa, aku sempat hamil dari pria yang pernah dijodohkan denganku. Tapi bukan karena cinta.
Aku dipaksa. Aku kabur setelah itu dan anakku aku titipkan ke sebuah panti asuhan diam-diam. Suasana menjadi sunyi. Aku takut. Aku merasa gagal. Tapi setiap hari aku selalu pikirkan dia. Pak Dharma menatap Siska dalam. Wajahnya rumit antara terkejut dan iba. Tapi ia menarik Siska ke pelukannya dan berkata lembut, "Kamu tidak sendiri. Kita akan cari dia dan bawa dia pulang." Namun rencana mencari sang anak tidak semudah itu. Saat mereka mulai menelusuri alamat lama panti asuhan, ternyata tempat itu sudah lama tutup. Bahkan anak-anak yang dulu tinggal di sana sudah tersebar ke berbagai tempat. Siska nyaris putus asa, sampai satu hari sebuah email misterius masuk ke ponselnya. Tanpa nama pengirim. Hanya satu kalimat pendek. "Kalau kau ingin anakmu selamat, tinggalkan Pak Dharma." Siska gemetar. Ia menunjukkan email itu pada Pak Dharma. Pria itu langsung mengambil langkah. Mereka pergi ke kantor polisi untuk meminta perlindungan. Tapi tanpa bukti kuat, pihak berwajib tak bisa berbuat banyak. Sementara itu, dari kejauhan, seseorang terus mengawasi mereka. Seorang pria berjas hitam, dengan tato di leher dan bekas luka di pipi. Ia sering terlihat di warung dekat kontrakan, pura-pura membaca koran sambil mengintai. Dan malam itu, saat hujan turun deras, Siska kembali menerima paket kecil di depan pintu. Di dalamnya ada satu foto, seorang anak lelaki berusia 6 tahun. Wajahnya mirip Siska, duduk di bangku kayu dengan mata sedih. Di belakang foto itu tertulis, "Waktu kalian tidak banyak, pilih, cinta atau darah dagingmu." Siska menjerit. Pak Dharma langsung memeluknya. Tapi kini mereka tahu, permainan sudah masuk ke level yang lebih berbahaya. Bukan hanya cinta yang diuji, tapi juga nyawa. Bagian 8, pengorbanan terakhir, akhir yang mengejutkan. Hujan malam itu tak berhenti turun. Angin berhembus liar menerpa jendela rumah kontrakan yang mulai lapuk. Di dalam, suasana lebih dingin dari biasanya. Siska duduk memeluk lutut di pojok kamar. Matanya bengkak, menggigil, bukan karena cuaca, tapi karena ketakutan yang tak pernah ia bayangkan akan datang kembali. Pak Dharma berdiri di ruang tamu, wajahnya tegang. Di tangan kirinya, ia menggenggam kuat foto sang anak. Dan di tangan kanannya, ponselnya terus bergetar. Pesan demi pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Datang sendiri, jangan bawa siapa-siapa." Tepat pukul 11 malam, di gudang tua dekat rel kereta. Jika polisi tahu, anak itu lenyap. Pak Dharma tahu, ini bukan sekadar ancaman. Ini nyata. Dan ia tidak akan membiarkan Siska kehilangan anaknya untuk kedua kalinya. "Aku yang akan pergi," ucapnya pelan. Siska terkejut. "Tidak, Pak. Itu anakku. Aku yang harus..." "Dengar, kamu ibu yang luar biasa. Tapi mereka mengincar kamu. Bukan aku. Biarkan aku yang tanggung. Aku sudah kehilangan segalanya demi kamu. Kalau harus bertaruh nyawa demi anakmu, aku rela." Air mata Siska tak terbendung. Ia memeluk Pak Dharma erat. Dalam pelukannya ada ketakutan dan cinta yang begitu dalam. "Jangan tinggalkan aku, Pak. Aku janji akan kembali bersama anakmu." Jam 11 malam. Gudang tua itu gelap, basah, dan sunyi. Hanya suara tetesan air dari atap bocor yang terdengar. Pak Dharma melangkah perlahan, membawa koper penuh uang yang dikumpulkannya dari sisa investasinya dulu. Tiba-tiba, dari bayangan muncul pria bertato leher, bersama 2 orang anak buahnya. Dan di samping mereka, berdiri seorang bocah laki-laki dengan mata memerah ketakutan. "Kau datang sendirian. Pintar," kata si pemimpin dengan senyum licik. "Lepaskan dia, ini uangnya," jawab Pak Dharma meletakkan koper di lantai. Si pemimpin memeriksa koper itu, tapi saat ia membuka dan melihat isinya, matanya menyipit. "Kau pikir ini cukup? Kami tahu siapa dia. Anak juragan tanah. Nilainya lebih dari ini." Salah satu anak buahnya mengangkat senjata tajam. Situasi memanas, tapi tiba-tiba suara sirin polisi menggema dari kejauhan. Semuanya panik. "Kau jebak kami."
bentak si pemimpin. Ia menarik bocah itu dan menyandera lehernya. Namun sebelum terjadi apa-apa, Pak Dharma berteriak, "Jangan lukai dia, aku gantikan." Dalam hitungan detik, Pak Dharma menyerahkan dirinya. Ia melempar tubuhnya ke arah penjahat itu, melindungi anak itu dengan tubuhnya sendiri. Terdengar letusan, polisi masuk dan menangkap semua pelaku. Tapi tubuh Pak Dharma tergeletak di lantai. Darah perlahan menggenang di bawahnya. Siska yang menyusul dari kejauhan berlari masuk, menjerit melihat tubuh pria yang selama ini mencintainya tanpa syarat. "Pak Dharma!" Tangannya gemetar menyentuh wajah Pak Dharma yang tersenyum lemah. "Dia selamat, anakmu, dia selamat. Kau harus kuat, Siska, demi dia." Dan saat fajar mulai menyingsing, Pak Dharma menutup matanya untuk terakhir kalinya. Beberapa bulan kemudian, Siska tinggal di rumah sederhana di kaki bukit bersama anak lelakinya yang kini memanggilnya ibu setiap pagi. Di ruang tamu ada satu foto besar, Pak Dharma tersenyum hangat. Siska sering menatap foto itu sambil berbisik, "Kau bukan hanya penyelamatku, tapi pahlawan hidupku." Kisah mereka menjadi viral. Cerita cinta tragis antara bos tua yang rela mengorbankan segalanya demi pembantu cantik dan anak rahasianya. Banyak yang menangis, banyak yang marah. Tapi satu hal pasti, kisah ini tak akan pernah dilupakan. Demikian kisah cinta terlarang mereka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.